Assalamualaikum teman-teman, kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran OJK dalam pengawasan LKS. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama ada Frulin Olivia Velani, yang kedua ada Rizky Fatur Rahman, yang ketiga ada Dea Fajriya Tatariska Japal, yang keempat ada Muhammad Fakhrul Razi, yang kelima ada Miftahul Ayyuma Azani, yang keenam ada Siti Nurlila Gofar, yang ketujuh ada Siti Fernanda Hardianto, yang terakhir ada Zainal Abidin. Selanjutnya, transisi otoritas jasa keuangan. Jadi, awalnya pembentukan OJK ini sudah direncanakan melalui UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tepatnya pada pasal 34. Nah, namun kenyataannya sampai dengan akhir tahun 2002 OJK ini belum dibentuk. Kemudian barulah pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 22 November, lahirlah lembaga supervisi yang berdiri independen di luar pemerintahan dengan nama OJK. Itu sudah disahkan ya dengan UU nomor 21 tahun 2011. Nah, kemudian setelah masa transisi ini menuju ke tanggal 31 Desember 2012 itu sudah ada pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB itu dialihkan kepada OJK. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan itu beralih ke OJK. Jadi dari masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 itu sebenarnya pengawasan perbankan masih berada di Bank Indonesia. Barulah pada tahun 2015 pengaturan dan pengawasan LKM itu seluruhnya sudah beralih kepada OJK. Nah, pada masa transisi, pengawasan pasar modal dan IKNB itu masih berada di Bapepam LK. Kemudian, masa transisi ini, transisi otoritas jasa keuangan ini memiliki beberapa catatan, yang mana transisi dari BI dan Bapepam LK ke OJK itu meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen, dan penggunaan kekayaan. Dan selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap menjalankan kewenangannya seperti itu. Barulah setelah OJK itu lahir, OJK menjadi lembaga supervisi yang berdiri independen di luar kepemerintahan dan wajib menjalankan kewenangan dan tugasnya dan wajib melaporkan kepada BPK dan DPR. Jadi, dalam otoritas jasa keuangan itu mempunyai visi dan misi. Visinya ialah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dan misinya ada 3. Yang pertama itu dapat mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua itu dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir itu dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi kegunaan OJK itu untuk mengawasi dan mengatur perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Kemudian OJK juga mengatur dan mengawasi seluruh pasar modal. Yang terakhir, OJK juga mengatur dan mengawasi seluruh IKNB atau institusi keuangan non-bank. Selain itu, OJK juga melindungi seluruh nasabah atau konsumen dari ketiganya itu agar konsumen dan nasabah itu aman. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK itu mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kemudian yang kedua itu ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang terakhir ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lain.
Baik, selanjutnya di sini ada wewenang pengawasan OJK. Nah, yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan melindungi konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Yang kedua, persetujuan atau penetapan pembubaran serta menetapkan sanksi administratif. Nah, yang ketiga, memberikan dan atau mencabut izin usaha dan pengesahan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada LJK dan menunjuk pengelola statuter. Untuk melaksanakan tugas pengaturan di sektor lembaga keuangan, OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Ya, untuk ruang lingkup regulasi dan standar syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah. Nah, di lembaga keuangan dan perbankan syariah ini terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek keuangan, yang terdiri dari prinsip kehati-hatian dan azas manajemen lembaga keuangan yang sehat. Dan yang kedua, aspek hukum Islam atau syariah. Di situ ada 5, yaitu tidak adanya riba, tidak adanya maisir, tidak adanya goror, tidak adanya zolim, dan tidak adanya haram. Dari kedua aspek tersebut terdapat undang-undang dan fatwa DSN MUI, yang yakni Peraturan Bank Indonesia PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Syariah. Nah, pada dasarnya regulasi dan pendekatan pengawasan lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan. Perbedaannya terletak pada pengawasan dari sisi syariah. Selain harus mematuhi aturan secara umum, juga harus mematuhi syariah compliance. Untuk memastikan syariah compliance, maka harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah. Terima kasih. Materi kita dikutip dari beberapa referensi. Jika kecepatan, teman-teman bisa pause. Dan sekian dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.